Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan saya juga menyapa saudara-saudara kita semua yang ada di ibadah online di GBI YouTube Kabar Baik. Kita akan memulai ibadah Family Community pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Baik suka, baik duka. Segala hal Tuhan, kami percaya ada campur tangan Tuhan bekerja gantikan setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh memuji-Mu, dan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami serahkan Tuhan hati kami dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kita terima setiap janji Tuhan, amin. Digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Amin. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan pujian ini. Kami terima janji Allah dalam hidup kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang kami nanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama lambaikan tanganmu. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, lebih lagi katakan pujian ini. Kami terima setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan dengan imanmu. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kami kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yes Tuhan. Haleluya, ku bersorak.
sukacita dalam setiap kita, amin. Bisa berikan salam kanan kiri, katakan Yesus sumber sukacita. Yesus sumber sukacita. Haleluya. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang hebat. Woo! Sama-sama katakan, hidupku di tangan-Mu, Tuhan. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Tuhan pakai hidup kita, Kau memakai hidupku. Dengan kekuatan-Mu, Kau lengkapi hidup kami. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Tuhan pakai lebih lagi hidup kami. Kau memakai hidupku, Yesusku. Pujian ini, hidup kami di tangan Tuhan adalah sebuah anugerah. Sama-sama katakan, hidupku di tangan-Mu. Katakan dengan imanmu, anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kekuatan-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu, yes Tuhan, Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku. Dengan kencang katakan, Yesusku. Lebih lagi katakan, bagai anak panah. Yes Lord, demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat bagai anak panah di tangan pahlawan. Amin. Di tangan, oh yes Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu, lebih lagi katakan, bagai anak panah. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu.
kuasamu, katakan. Dengan kuasamu hancurkan musuhku. Oh, yes Jesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang hebat. Sebelum duduk Bapak Ibu, kasih 2 tos, katakan, Yesus kita hebat. Yesus kita hebat, amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi tenangkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapati setiap kami memiliki iman pengharapan, iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan. Masalah boleh silih berganti, duka mungkin selalu ada, bahkan masalah mungkin belum terselesaikan. Tapi yang kami tahu, kami punya Yesus yang hebat. Engkau Allah yang melakukan mukjizat. Saat ada pernikahan, pengantin bingung untuk hal-hal yang mereka boleh siapkan kepada setiap tamu. Anggur habis. Tapi ada Yesus di sana. Dan Yesus melakukan mukjizat. Hal yang gak mungkin buat setiap kita. Tapi itu mungkin di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau bangkitkan iman percayamu. Percayai Tuhan 100%. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Yes Tuhan, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu, bolehkah sambil Bapak Ibu ingat-ingat masalah apa yang belum terselesaikan? Jangan kau berjuang sendiri. Serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau. Kami serahkan semua masalah ini ke dalam tangan Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan Tuhan buka jalan. Katakan pujian ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa
saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Amin. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Lebih lagi katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan. Jemaat Tuhan saja katakan, kami percaya padamu Tuhan. Laut dapat menjadi jalan. Sambil pejamkan matamu. Dan kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Aku percaya aku percaya, aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya. Singkirkan setiap keraguan, singkirkan setiap kekhawatiran, singkirkan setiap ketakutan. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Oh haleluya, Allah pembuat mujizat yang lakukan segala perkara. Kami sembah Engkau Yesus, pembuat mujizat, Allah yang tak pernah kecewakan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Lebih lagi kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus dengan lembut berbicara dalam hati kita. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Ingat satu hal, Yesus sumber jawaban. Yesus sumber jawaban. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau Allah, Roh Kudus adalah penghibur dan penolong. Engkau yang menguatkan setiap lutut yang sudah goyah. Bahkan Tuhan, pengharapan yang sempat hilang. Engkau Allah adalah pengharapan dalam hidup kami. Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Tuhan,
pagi hari ini di antara umatmu sedang ada memiliki masalah yang besar. Tapi kami punya Yesus yang besar. Maka dari itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap iman kami. Kami gak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau fokus pandang ke hadirat Tuhan dan memandang Engkau. Dan kami mau lebih lagi katakan pujian ini. Ini bentuk iman kami. Kami katakan pujian ini. Kau sumber mukjizat, Kau pembuat mukjizat. Thank you Jesus. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan iman. Dengan Dengan kuasa iman yang Dengan mengalahkan kuasa dunia. iman. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Oh haleluya. Bersyukur bagi Tuhan, kita masih punya Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus. Iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit di antara orang mati. Dan memberikan pengharapan dan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus Kristus hidup. Dan Tuhan senang membuktikan juga kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang merambatkan akarnya pada batang air. Dan daunnya tetap hijau, tidak mengalami datangnya kering, tidak mengalami panas terik. Dan buahnya itu tetap, buahnya itu menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus tetap berharap pada Tuhan, dan kami tetap fokus pada Tuhan. Iman kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau melihat kami percaya padamu, dan iman kami menjadi suatu kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan buat saya. Pertama kali ya datang ke tempat ini. Dan saya mengucap syukur diberi kepercayaan untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, nama saya Pendeta Gerrit Sarapi. Wajah sih kayak orang Batak ya. Sini banyak orang, ada orang Batak ya. Ini kayak orang Batak juga. Burung apa kau? Ini juga Batak. Banyak kayak warga Batak. Sama kayak juga saya, hampir mirip jadi kayak orang Batak. Sarapi saya. Jadi tadinya saya mau jadi Saragi. Tinggal beda satu huruf. P sama G. Ya. Hanya terbatas karena belum potong babi, jadi tidak jadi Saragi. Tuhan Yesus mengambil rambut hite sudera di pasu-pasu. Haleluya. Horas bah. Jadi kalau yang nggak jelas apa itu, ini ada terjemahannya. Kau mana terjemahannya? Lihatlah dengan iman. Artinya diberkatilah orang. Jangan lupa. Tuhan memberkati engkau. Begitu. Di pasu-pasu selama-lamanya. Haleluya. Saya
mengembalakan di GBI Legend Suprapto di Ruko Mega Grosir dan juga di GBI JGC. Dan saya, istri saya orang Jawa, anak saya 3, semuanya melayani Tuhan. Anak saya pertama sudah selesai kuliah di Bandung dan yang kedua juga sudah selesai kuliah. Dua-duanya sudah kerja dan yang terakhir masih kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Ya, dia hanya berbeda saja sendiri. Yang lainnya itu mana ini? Oh ini ya, ini masih dulu ya, masih muda ini. Saya udah besar-besar. Yang pertama sudah melanjutkan usaha saya, yang kedua di Pertamina kerjanya, begitu. Jadi tapi saya belum punya mantu seperti Bapak Gembala, dan belum punya cucu. Haleluya. Saya mengambil judul mengenai balance, ya karena latar belakang kami keluarga keuangan, accounting, ya tapi saya tidak bicara mengenai neraca laporan keuangan. Artinya sini balance itu suatu keseimbangan. Katakan keseimbangan. Hidup ini perlu keseimbangan. Otak kita juga punya otak kanan dan otak kiri. Ya, kalau seandainya otak kanan terlalu berlebihan, bisa berabe gitu loh. Jalannya begini. Aduh, kenapa kok jalan begini? Ya ini, karena saya kelebihan otak kanan, jalan ke kanan gitu. Nah itu hanya bercanda saja toh. Begitu. Haleluya. Ya, keseimbangan. Kita baca Matius 17 ayat 2-5. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, ayat 6-9, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya setiap hari. Haleluya, katakan amin. Nah, ini namanya kemuliaan. Dan kemuliaan itu nyata yang akan kita terima nanti. Ya. Kemuliaan itu nyata akan kita terima nanti. Bahkan Rasul Paulus katakan penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Begitu. Dan ini nyata. Itu dapat dibuktikan. Saksinya adalah murid-muridnya. Nah, ke dalam kemuliaan itu ada suatu kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Dan di dalam kemuliaan itu tidak ada ketakutan. Ada namanya touching dari Tuhan. Ini aku Allahmu, jangan takut. Aku memegang dengan tangan kananmu. Ya, dengan tangan kanan Tuhan, aku memegang kau. Jangan takut. Ada ketenangan jiwa dalam hidup kita. Maka kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, ada kecemasan di dalam hidupmu, berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Dan kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Sebab kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya. Dan iman kita tidak pernah sia-sia. Dan pemberitaan Injil kami tidak pernah sia-sia. Makanya tidak berhenti-berhentinya saya melayani dan sampai hari ini. Ya. Kayak pelayanan penjara, ya baru masuk 19 tahun. Pelayanan penjara, jadi keluar masuk penjara. Wih, kejadian apa kau? Kasus apa kau? Enggak lah, aku mencari. Yang namanya geret, tukang geret jiwa. Begitu. Jadi berebut-rebut. Ya, namanya geret Sarapi. Ya, yang jelas bukan hilang sarap gitu, enggak. Sarapi. Ya, begitu. Jadi saya 19 tahun, sampai saya pikir, wah ini wajah saya
Sudah cocok kali pelayanan penjara, wajahnya kayak begini. Ya, terus sampai masuk dah. Saya pikir saya udah kayak serem gitu loh. Terus pertama kali saya melayani penjara, aduh benar-benar saya dijorokin gitu. Wih, ada yang serem, lebih serem dari saya. Di sini ditato, di sini ditato. Wah, di sini ditato. Aduh, Tuhan tolong. Tapi kita berdoa, Tuhan jamah dia. Nangis juga dia. Aduh, Tuhan tolong. Ya, itulah. Semua kita diberikan talenta satu demi satu. Dimanapun kita harus memberitakan kabar baik. Ya, kabar baik. Ini gereja sini kan, kabar baik. Ya, Rasul Paulus katakan kita adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, dimanapun engkau berada. Ya, sampai ke ujung bumi, artinya sampai dimanapun engkau ditempatkan, di tempat kerjamu, di tempat bisnismu, di tempat usahamu, di dalam pelayanmu, engkau harus memberitakan kabar baik dalam kehidupan. Jadi ada keseimbangan, apa yang diucapkan, apa yang di dalam hati. Begitu. Tidak hanya ngomong doang, tapi di dalam hati itu. Makanya penuhi hatimu dengan kemuliaan Tuhan. Dan tentunya ada satu keseimbangan di dalam hal ini, bahwa pada saat ya murid-murid Tuhan Yesus melihat kemuliaan Tuhan, di mana Yesus Kristus dimuliakan, ya bercahaya seperti matahari. Nanti di sorga tidak ada perlunya matahari, karena cahaya kemuliaan dari anak domba Allah yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus, dan memantulkan oleh cahaya batu-batu berlian. Ya, permata semua, ya, dan lantainya emas. Keren sekali. Dan itu surga ternyata. Diberikan cuma-cuma buat kita, tapi bukan murahan. Makanya kita harus jaga, ya, tiket itu untuk masuk kemuliaan Tuhan, untuk masuk kerajaan surga. Jaga, jangan sampai kita mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Haleluya. Jadi ada keseimbangan. Sebaliknya orang merasakan kemuliaan Tuhan. Udah kata muridnya, Petrus katakan, lebih baik kita bangun, ya kita di sini saja. Enggak, kita harus turun. Ada keseimbangan. Orang yang merasakan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, engkau harus turun dan menjadi saksi Tuhan. Biarlah kemuliaan itu terpancar dalam hidup kita. Sehingga orang bilang, lu kok beda ya? Lu dulu suka ngobrol, jorok, tapi lu beda ya. Lu dulu sukanya, ngerokok, kalau kurang juga minta sama gue lo. Gitu. Tapi sekarang lu beda, kagak pernah ngerokok lagi. Gitu. Ada jemaat saya khusus di Legend Suprapto Kamarjina, ya, di Cipakamas. Jemaat saya itu orang-orang persimpangan jalan sesuai tuntunan Tuhan dalam Matius 22. Ayat 9-10, pergilah ke persimpangan jalan, undanglah mereka yang baik dan yang jahat. Datanglah mereka, ya, termasuk yang pengamen, aku tak rela, tidak, cing. Nah, itu jemaat itu saya. Ya, terus juga ada jemaat satu lagi, ada yang dari atas rambut panjang, gitu, terus pakai high heel. Tapi laki-laki. Aduh, itu bagaimana Pak Pendeta orang kayak gitu? Ya harus bertobat, kalau enggak bertobat masuk neraka lah. Ya, itu. Setengah matang itu namanya. Setengah matang. Kalau telur ayam kampung mah enak, jadi sehat. Setengah matang tua repot gitu. Ada aja. Jadi kami langsung ada namanya namanya aslinya Hasan. Hasan. Kamu gak boleh pakai itu, air bertobat. Kamu udah bertobat? Udah Pak Pendeta. Tapi kalau bertobat ganti kostum. Iya Pak Pendeta gitu loh. Akhirnya ukuran tinggi badannya sama saya. Baju, celana saya kasih, celana panjang jeans. Akhirnya udah bagus kaos dari saya. Sepatu juga, skate saya udah pakai. Tiba-tiba pada saat saya dijadwal di tempat gereja lain. Maitua, istri saya katakan ini. Pak itu si Hasan tuh pasti pakai baju ituan. Aduh, bertobat ya. Duduknya gak beres lagi ya. Pas ada khotbah tamu. Jadi sehingga khotbahnya dia gak ngelirik ke sini pengkhotbahnya, lirik ke sana, gak berani. Karena duduknya tidak beres. Sampai minggu depan saya datang, saya tegur dia. Gereja itu bengkel, bukan showroom.
Jadi jangan takut, wah saya nggak punya, ini bukan menampilkan sesuatu di dalam satu gereja. Tapi gereja itu adalah bengkel, merubah, membentuk, dan menjadikan bejana yang indah. Ya, kalau ada yang ringsek, ya banyak macam-macam lah. Kalau lihat mobil di bengkel kan, itu ada yang ringsek jauh. Jadi kalau yang ringsek langsung diparti, Kalau yang enggak, yang sedang-sedang dipoles ada dikit langsung jadi. Ya, nah akhirnya saya tegur si Hasan, San, kenapa kamu gitu? Pak Pendeta, bajunya basah semua, hujan kemarin gitu loh. Ya itu ceritanya dia tuh. Basah semua Pendeta. Yang penting kan hati, loh hati. Yang penting buktikan dong hati kamu yang di dalam sampai di luar harus buktikan. Iya Pak Pendeta, saya nggak mau lagi gitu. Jangan salah paham ya, saya normal. Karena orang bilang kalau gembalanya orang Batak, jemaatnya orang Batak banyak kan. Kalau gembalanya orang Chinese, banyakkan jemaatnya orang Chinese. Tapi kalau jemaatnya banyakkan waria, belum tentu gembalanya waria. Percayalah. Percaya. Jangan takut. Begitu. Karena Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Toh. Ya, haleluya. Nah, lanjut toh. Nah, itu tadi istri saya tuh. Ini Maitu, kita Maitu. Dari Jawa dia. Dia coba bawa. Dia pintar masak, cuma satu yang dia gak bisa masak. Masak babi kecap. Masak babi kecap, jadinya babi semur. Langsung lanjut, kita masuk ke sini. Keseimbangan ada 4 tingkatan prioritas. Satu keseimbangan. Pertama, kita harus tahu ya. Prioritas pertama adalah hubungan keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Jangan coba-coba engkau tidak intim dengan Tuhan. Jangan coba-coba engkau tidak mengenal Tuhan. Itu kunci tiket gerbang sorga. Oh Pak Pendeta, saya sudah masuk gereja A, gereja B, udah jadi jemaat. Belum tentu. Kau harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Itu prioritas pertama dalam hidup. Prioritas kedua adalah keluarga. Ya, prioritas kedua adalah keluarga. Gak bisa engkau melayani kalau keluarganya berantakan. Oh ya? Harus jadi saksi. Harus jadi teladan. Begitu. Ya, prioritas ketiga adalah pekerjaan. Ya kecuali kalau ada jadi full timer toh. Apa-apa. Rasul Paulus pun dia part time. Jadi dia tapi full heart. Dia pedagang. Ya, Petrus itu full timer. Gitu. Masing-masing diberikan kesempatan. Dan prioritas ketiga adalah prioritas keempat adalah pelayanan. Dan itu harus seimbang. Ya. Masuk ke hubungan dengan Allah. Matius 6 ayat 33, prioritas pertama. Saya bahas dulu ini ya, penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi saya katakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian ia sama seperti pohon yang ditanam. Kita seperti tanaman yang ditanam di pohon yang ditanam di aliran air. Jadi sungguh-sungguhlah hidup kita ditanam di air kehidupan. Berakar ya. Akarnya merambat, kata kerja merambat, katakan merambat. Itu bagian kita untuk dapat menemukan suatu mata air. Seperti pohon korma. Pohon korma itu untuk dapat bertumbuh, dia tidak seperti tanaman yang lain. Di padang pasir digali sampai dalam, kemudian sudah itu harus ditaruh batu-batu. Supaya apa? Saat dia bertumbuh, dia benihnya pecah, dia tidak naik ke atas, dia berakar sampai 5 meter. Sampai menemukan titik air. Sesudah itu baru pohon kurma itu bertumbuh. Maka kalau hidupmu mengalami suatu pertumbuhan di mana kau tertekan, itu berarti ucap syukur. Walaupun itu tertekan, masa aku harus mengucap, berarti saya masih hidup. Kalau udah tertekan, tidak rasakan apa-apa, tidak rasakan keluar air mata, harus pikir-pikir apakah kau setengah matang kah? Begitu. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak bisa pikir, kenapa hidup kita mengalami tantangan. Bahkan di dalam Mazmur 90 situ dikatakan ya, kebanggaanku adalah kesukaran. Loh, kok yang menjadi kebanggaan adalah kesukaran?
Bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan istri cantik, bukan suamiku ganteng. Tapi kebanggaannya adalah tantangan dalam kehidupannya. Sehingga di dalam tangan ini, di kehidupan kita bisa meresponi hidup kita, iman kita buktikan bahwa saya tetap berharap pada Tuhan. Dan itu menambahkan nilai tambah, value added di dalam pertumbuhan iman kita. Abraham dalam perjalanannya dari Ur Kasdim, tidak langsung Ur Kasdim langsung masuk ke tanah Kanaan. Tidak. Ya, tapi dalam perjalanan itu Abraham tidak pernah membangun mesbah Tuhan di dalam hidupnya. Selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu Abraham. Sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Hidupnya dengan Tuhan. Ya. Dia mengalami sangat kelaparan. Sangat hebat kelaparan ditulis dalam ayat itu. Udah kelaparan, kita aja kalau udah khotbah sampai jam 12:30, itu bunyi musik sini, keroncongan ini. Tidak tahan, ini sangat hebat kelaparannya. Bagaimana itu? Tapi Abraham tetap taat dan tetap dengar firman Tuhan. Dan terjadi pemulihan. Dan pada akhirnya Abraham itu menjadi sangat kaya dan kaya. Tapi itu bukan goal kita kaya dan sangat kaya. Tapi bagaimana kita dalam proses kehidupannya bertahan dan membuktikan iman. Tentulah pada saat kita mengalami tantangan hidup di dunia ini. Percayalah kita tidak pernah sendiri. Cuma perasaan kita menutup kehadiran Tuhan. Contohnya 2 orang murid ya pulang kampung ke Medan. Bukan ke Medan. Ke sana, Emmaus, kampung Emmaus. Ya, saya sudah pernah ke Siantar, Bu. Sudah pernah ke kampung Jawa. Kampung Jawa, tanah Jawa. Samosir. Nah, udah pasti, tapi tidak pernah ke Sangir, kampung saya Sangir. Nah, pada saat itu, 2 orang murid itu dalam perjalanan ke Emmaus. Tidak sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dalam perjalanannya. Demikian juga kadang-kadang emosi jiwa kita menutupi kehadiran Tuhan. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sadarlah bahwa sekalipun kita mengalami masalah dan pergumulan, Tuhan hadir. Sampai Tuhan pun bicara sama kedua muridnya. Ya. Apa yang kau bicarakan, nak? Orang asingkah kau? Sehingga kau tidak tahu terjadi apa yang terjadi di Yerusalem. Padahal 3,5 tahun dia berjalan menjadi murid Tuhan. Dalam perjalanan dia tidak tahu. Dia hanya lihat, mujizat. Nada suaranya pun dia tidak tahu. Gitu. Ya. Akhirnya, kenapa? Karena dia dipenuhi dengan perasaan putus asa. Kenapa jagoanku mati? Kenapa aku diputus sama pacarku? Nah, kan repot. Ya. Itu. Kemudian ada perasaan tidak ada harapan. Dia berpikir kerajaan sorga sudah bisa dibuktikan secara lahiriah oleh Yesus Kristus pada saat itu. Padahal kerajaan sorga nanti. Banyak orang berpikir apa yang dilihat oleh mata. Bukan mata rohani, mata jasmani. Rubah dulu baru kau percaya. Akhirnya kecewa lah tambah dia berjalanannya. Ya. Makanya penting sekali hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Yesus pergi keluar dan berdoa. Kita masih jam berapa kita belum bangun. Harusnya pagi-pagi benar kita harus teladani Tuhan Yesus. Pergi keluar dan berdoa. Perhatikan saat teduh kita dengan Tuhan, hubungin dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Penting. Makanya kalau kita mau berhasil dan beruntung, ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Firman Tuhan, janji Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati. Ya. Maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Itu kunci.
Tapi kebanyakan banyak orang ya yang saya layani di penjara-penjara itu cari jalan pintas. Cari jalan pintas. Seperti itu. Sehingga akibatnya jadi masalah. Mau cari jalan pintas pengen cepat kaya. Akhirnya banyak timbul namanya judi online itu. Ya, cari jalan pintas akhirnya cari namanya pinjaman online gitu loh. Mendingan Grab online. Oh, malu saya Pak Pendeta. Kenapa gengsi? Saya pengusaha. Ya. Di dalam akte saya presiden direktur. Pada saat pandemi memang mau yang namanya mandiri Pak. Makan tabungan sendiri. Tetap biar tahan. Tapi puji Tuhan, saya kemarin dipanggil sama pajak bukan masalah, hanya konfirmasi. Ini duit dari mana 850 juta tahun 2020. Kaget gua. Gitu loh. Oh itu kan pandemi Pak. Nah, akhirnya kami datang. Sebelum kami datang periksa-periksa laporan keuangan. Loh ternyata tahun 2020 saya tidak mengalami rugi. Untungnya berkurang aja. Namun saya langsung ambil satu kebijakan keuangan, harus dilepas sana, lepas aset truk ganti yang lebih kecil. Sampai aset mobil pribadiku juga berkurang. Terus karyawan banyak, bukan saya undurkan, dia mengundurkan diri sendiri. Puji Tuhan, dia mengundurkan diri. Sampai-sampai saya kurang supir. Akhirnya saya punya customer AHM sampai sekarang, dari tahun 89. Ya, itu kami spare partnya harus ambil sekarang, diambil di Cikampek, ya, Dawan. Supir satu, ada kerjaan yang lain, harus ngepok dari Tanah Abang juga ada kerjaan lain. Nah ini harus diminta, akhirnya mau tidak mau saya bawa truk toh, call. Ini wajahnya ini, SIM-nya B1. Itu. Saya bangga dan saya langsung videoin. Saya share di grup pendeta-pendeta Jakarta, Gembala Jakarta. Malu, enggak malu saya. Saya mengajar. Supaya hatiku itu tetap begitu, tetap on fire, tetap semangat. Jadi dia keseimbangan. Begitu. Jangan bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Akhirnya orang yang ciptakan lagu itu umur 27 tahun meninggal. Makanya penting sekali kita harus prioritas pertama hubungan dengan Tuhan. Nah kita masuk keseimbangan kerajaan surga dengan keluarga. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, sampai jam berapa ya? Saya selesai khotbah sampai jam 1 ya, oh puji Tuhan. Kejadian 1 saya cepat, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Keluarga itu adalah inisiatif dari Allah. Makanya Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Keluarga itu adalah inisiatif dari Allah, bukan dari inisiatif dirinya sendiri manusia. Rasanya Tuhan Tuhan berfirman, kamu jodohku. Doa ampun loh, itu dong kayak begitu. Jangan ada mentah-mentah itu jodoh saya. Gak bisa. Ya. Tapi kalau sudah satukan Allah, tetap harus diperhatikan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Hanya kematian yang memisahkannya, bukan maut. Maut berarti itu artinya kematian kekal. Artinya hanya kematian. Haleluya. Itu makanya keluarga itu penting, harus dijaga. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan, kita berkuasa. Tuhan memberkati mereka. Ya. Di sini benar jelas ya, di sini katakan laki-laki dan perempuan, bukan setengah matang. Oh iya, ada di TikTok tuh. Namanya siapa? Wati. Namanya siapa? Wati. Akhirnya kesel.
security panggil security. Security sini, tanyain dia. Namamu siapa? Siap, Agus. Jadi di sini Tuhan tidak ciptakan ya untuk jadi satu antara Adam dan Agus, enggak ada. Antara Hawa dan Siti, enggak ada. Beda jenis. Itu penting. Ya. Mereka diciptakan sehingga menjadi satu, bukan menjadi sama. Ini keluarga. Kalau nggak sama seperti sifat saya, ya nggak mungkin lah. Orang keluarganya satu di Medan, satu keluarganya di orang Madura. Aduh deh, bo apa? Tidak bisa sama. Satu keluarga yang berbeda harus ya menjadi satu. Kolaborasi, bukan dicocok-cologi. Tidak ada. Harus jadi satu. Itu keluarga penting. Artinya kalau tidak ada perbedaan, harus satu sisi ada yang mengalah. Gak mau menang sendiri. Saya selalu ingat apa kata hamba Tuhan yang selalu Yusuf Roni yang kita kenal. Dia selalu ilustrasinya begini. Gara-gara odol berantakan keluarga. Satu istrinya rapi pencet odol. Dari situ itu dilipat-lipat. Tapi suaminya berantakan, marah-marah. Terjadi konflik. Dalam keluarga pasti ada konflik, tapi bagaimana konflik itu menjadi satu lagi, jangan terpisah. Begitu. Akhirnya berantem, konflik. Akhirnya, dasar keluarga kayak, dibawa judulnya harus pakai judul kalau mau berantem. Ya mau ada argumen tuh harus pakai judul, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu. Jadi harus pakai judul. Makanya keluarga itu harus jaga. Sama seperti keluarga Nabi Nuh ya. Itu namanya keluarga. Gara-gara keluarga Nuh kita pasti ada sampai saat ini. Betul gak? Dia selalu menjaga mesbah Tuhan dalam keluarga. Ya sekalipun nanti setelah selesainya terjadi suatu penyimpangan. Pelanggaran. Ya. Memang hidup kita ini seperti Kejadian 6 ayat 5 ya. Kecenderungan hati manusia menghasilkan kejahatan. Membuahkan kejahatan. Itu kecenderungan. Yang baik kadang-kadang susah untuk dilakukan. Tapi yang melanggar gampang. Contoh, ya olahraga itu baik. Nurunkan berat badan. Ya, ini firman Tuhan buat saya juga tuh. Ya, sampai emang kalau pendeta apa saja diomongin. Ya. Dia gemuk terlalu beratnya badan terlalu berlebihan, bukan gemuk namanya itu. Badannya berlebihan, diomongin. Wah, dasar Pak Pendeta kurang namanya pengendalian diri gitu loh. Kemudian kurus. Wah, Pak Pendeta kurang diberkati. Susah juga pendeta itu. Maaf ya, ini antar kita nomor 10 loh. 1-0. Itulah kami, kalau pendeta memang gitu. Terus anaknya banyak, Pak Pendeta kurang pengendalian nafsu. Anaknya nggak punya anak, ya, wah kurang berdoa syafaat. Berdoa, waduh, kurang doa puasa, aduh. Tapi apapun lah perkataan orang, yang jelas kita mau melayani sebagai hamba yang baik dan setia. Begitu. Jadi kami harus menjadi suatu keluarga yang baik. Kuncinya adalah seperti doa Rasul Paulus dalam Efesus 3. Aku berdoa supaya engkau dipenuhi dalam kepenuhan Roh Allah. Aku berdoa supaya engkau dipenuhi oleh kepenuhan Roh Allah. Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan, aku sudah menjadi teladan di dalam hidupmu. Menjadi teladan. Aku sudah mengakhiri di garis finish. Kenapa Rasul Paulus berani katakan itu? Itu kuncinya. Dipenuhi di dalam kepenuhan Roh Allah. Makanya setiap hari kau berdoa, setiap pagi, Tuhan penuhi aku dengan kepenuhan Roh Allah. Tanpa kepenuhan Roh Allah, engkau akan kecenderungan hatinya melakukan yang jahat. Yang tidak berkenan di mata Tuhan. Begitu. Nah, keseimbangan kerajaan sorga dengan kasih sesama. Sini sampai jam berapa ya?
Wih, 2 menit lagi. Cepatlah. Cepatlah. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi kita harus ada satu keseimbangan. Kita ini dibebani. Makanya kita tidak boleh egois. Ya, ada kelebihan kita berikan persembahan dan melalui gereja kita salurkan. Begitu. Jadi kita harus mendapatkan satu berdoa, Tuhan penuhi dengan berkat Tuhan supaya aku bisa membagi. Bukan untuk aku. Biarlah aku itu hanya ada di Khairil Anwar. Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Maka kita ialah menaungi yatim piatu. Perhatikan yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, 1 Yohanes 2:9, barang siapa berkata bahwa ia di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi jangan sampai satu kemunafikan. Sepertinya Yesus katakan, seperti kuburan di labur putih, tapi di dalamnya kuburan itu bau. Begitu. Jadi ada suatu keseimbangan. Begitu. Sehingga kabar baik kita terjadi suatu integritas yang kuat. Ya. Kemudian next. Keseimbangan dalam kerajaan sorga dengan pekerjaan. Kita semua harus bekerja. Ya, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Jangan sampai tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, TikTok bukan berarti tidak berguna. Dapat menghasilkan duit. Tapi kadang-kadang kita habis waktu kita dengan TikTok itu. Sehingga di dunia manapun dia berkata, I like Kung Fu. Wah, seperti itu kan. TikTok kan bilang, I like Kung Fu. Everybody like Kung Fu. Wih, gitu. Kalau lihat TikTok gitu kan seperti itu. Boleh, kita nggak apa-apa. Tapi jangan sampai waktu kita habis di dalam TikTok atau di media sosial yang lain. Ya, kita harus bekerja. Ya. Yohanes 5:17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka ya pas jam 10. Time is over. Bapak pun bekerja juga. Ya, keseimbangan. Kemudian keseimbangan di dalam terakhir ya Pak. Keseimbangan dalam hidup kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini keseimbangan. Jangan sampai kita tulus aja, dibohongin. Kelebihan tulus, dibohongin. Ya, terkelebihan cerdik, jadi licik. Jadi harus cerdik. Tapi ingatlah, dimanapun kita berada, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Karena banyak sekali tipu-tipu muslihat si iblis. Wah, pintar-pintar. Ini dari kantor pajak, tolong dibaca. Pas diklik, APK. Kacau kan? Dirauk semua saldonya, aduh, makanya jangan mudah untuk klik, dibiasain. Lihat hati-hati, kalau ada kode APK, jangan diklik. Atau APK itu virus di dalam handphonemu, sehingga pada saat kau klik, pulsamu cepat dikuras, bahkan kalau ada yang punya M-Banking, habis semua. Makanya kita berjaga-jagalah dan waspadalah. Biarlah kita menjadi terang dunia, menjadi bawa kabar sukacita. Akhir kata, ada 4 prioritas saya ulang. 1 prioritas kepada Tuhan, 2 prioritas buat keluarga, 4 prioritas pekerjaan, prioritas pelayanan. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang kita dengar firman Tuhan biar kita dapat renungkan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Haleluya. Mohon maaf Pak Gembala lewat 2 menit. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tamat mujizat terlai tiap langkahku. Kaulah bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sudah ditabur. Biar benih firman Tuhan ini berakar, bertumbuh
dan berbuah yang baik. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, karena itulah tujuan hidup kami, supaya kami menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu, berkati gembala di tempat ini, berkati anak-anak dan mantu dan cucu-cucunya, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, sanjungan tinggi bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semua jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini penuh mujizat, hari ini penuh berkat, hari ini penuh dengan damai sejahtera dan kebaikan Tuhan. Kami ambil dan kami terimanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Setelah ibadah hari ini akan ada ibadah yang kedua, yaitu ibadah khusus untuk anak muda. Akan dimulai jam 11 siang, lalu dilanjutkan ibadah raya yang ketiga, JC Junior Community khusus anak remaja, ya, teens. Dan khusus untuk hari ini ibadahnya dimulai jam 15 atau jam 3 sore, biasanya jam setengah 4. Karena hari ini ada ibadah khusus liburan anak, mengingat besok anak-anak sudah masuk ke sekolah ya. Seperti anak saya, semangat sekali untuk masuk sekolah. Ya. Ya, lalu pengumuman berikutnya adalah akan ada setiap harinya kita ada menara doa Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan kembali, menara doa dilakukan di rumah masing-masing. Untuk doa pagi dilakukan di rumah masing-masing di frekuensi ya, doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu bukan hanya untuk pengerja saja, Bapak Ibu juga bisa lakukan ini ya, seperti halnya tadi firman Tuhan ya, kita harus balance nih ya. Bisa lakukan doa pagi di rumah masing-masing jam 5 sampai jam 6 pagi. Bisa saat teduh dan lakukan doa, juga bawa doa kabar baik ya, sekolah dan juga gereja. Lalu pengumuman berikutnya adalah menara doa. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Yaitu di frekuensi jam 6 sampai jam 7 malam. Dan khusus untuk hari Rabu, menara doa dilakukan di gereja ini. Yaitu jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Lalu hari Sabtu ada ibadah anak, Sabtu ceria dimulai jam 4 sore di tempat ini. Kembali malamnya ada doa malam. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu ya, bisa kita berdoa bersama-sama di tempat ini setiap hari Sabtu jam 7 malam kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan. Ya, lalu pengumuman berikutnya adalah nanti sepulang dari ibadah ini akan ada sekotak paket skincare. Wah, kalau skincare kan pasti bayangan, ekspensif ya, mahal ya. Nah, akan dibagikan skincare bermerek Kiss by Glow. Ya, bagi yang mau boleh diterima, tapi kalau yang nggak mau ditaruh saja ya. For your info, jadi expirednya ini adalah bulan Juli gitu. Tapi menurut info dari pembuatnya, produksinya bisa digunakan 6 bulan ke depan. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang mau bisa nanti diambil atau diterima di bawah. Tapi kalau tidak mau bisa ditaruh saja di bawah. Lalu kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru hadir pada pagi hari ini ya, untuk Bapak Desman dan juga Ibu Marta. Boleh bangkit berdiri Bapak dan Ibu, berikan salam selamat datang buat jemaat yang baru hadir di keluarga besar GBI Kabar Baik. Kami senang menyambut Bapak dan Ibu boleh hadir pada pagi hari ini, dan kami undang kembali Bapak dan Ibu boleh hadir di ibadah FC berikutnya. Boleh silakan duduk Bapak dan Ibu. Setelah ibadah hari ini, Bapak Ibu biasanya kita keluarkan dari G7A ya. Tapi untuk hari ini nanti keluarnya dari G8 ya. Karena dari sini agak sulit, masih ada renovasi. Ya, kita tetap terus berdoa buat gereja ini ya, supaya renovasinya bisa segera selesai dan seperti yang diharapkan, karena kegiatan belajar mengajar sudah mulai efektif gitu. Ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya, mungkin dari pengurus. Oke, Camp Enif saya sampaikan, wah boleh dong keyboardnya, tepuk tangan, kita akan ibadah syukur
ya. Kita akan ada ibadah syukur ulang tahun Cross A Mission Kabar Baik yang ke-25 tahun, yaitu tanggal 28 Juli ya, 28 Juli hari Minggu ya. Jadi hari Minggu, betul ya? Ya. Wah, nggak terasa 25 tahun ya. Kalau pernikahan itu dibilangnya apa ya? Perak ya, betul ya. Pernikahan perak, pasti di sini udah banyak nih ibu-ibu yang udah melewati pernikahan perak. Ya, saya undang kita semua wajib, bukan wajib ya, memang harus datang, kita adalah jemaatnya. Ya, kita hadir tanggal 28 Juli di tempat ini akan ada ibadah syukur ulang tahun Kabar Baik yang ke-25 tahun. Jam 4 sore, jadi jam 16. Jadi ibadahnya enggak di pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya diadakannya sore jam 4. Karena nanti cukup banyak yang hadir, jadi datanglah lebih awal, mungkin 15 menit sebelumnya. Tapi saya percaya ibadah FC biasanya memang jemaatnya datangnya itu selalu in time. Pakai Google Form. Iya, betul. Nanti kehadiran itu akan di-share di grup kita ya, di-share. Jadi nanti yang hadir itu adalah sesuai dengan data yang terisi karena memang ada kuotanya gitu. Jadi ya kita antusias ya, buru-buru gitu kayak kemarin tuh pas lagi ada flash sale, kita ada bazar ya, itu seperti itu. Jadinya kalau memang nggak ngerti, saya nggak ngerti nih, Bapak Ibu kan punya pemimpin camp small group kan, minta tolong isiin dong, aku mau ikut nih di dalam ibadah syukur ulang tahun Kabar Baik. Baik, ada lagi? Cukup ya? Oke, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Setelah doa berkat, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Kotak persembahannya di mana? Ya ini ya, saya ingatkan lagi untuk yang bentuknya hati itu adalah kotak persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Lalu nanti yang ada dalam kotak ini, Bapak Ibu bisa mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur dan juga persembahan umum. Jika Bapak Ibu tidak membawa uang, ya amplop persembahannya tidak usah dimasukkan. Cukup taruh di atas kursi Bapak Ibu saja dan tidak usah dimasukkan ke dalam kotak. Ya, oke, itu saja. Kita mau sama-sama akhiri ibadah hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan ajar kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan pagi hari Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Kau pakai terus Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan ada hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas beliau Bapa. Dan setiap apapun yang beliau kerjakan hari-hari ini Tuhan. Engkau yang memberkatinya Bapa dan Engkau yang buat berhasil Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati setiap anak-anaknya Tuhan, berkati istrinya Tuhan, berkati untuk usahanya Bapa, berkati pelayanannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau terus angkat beliau naik, jangan pernah turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan beliau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, untuk Pak Tamto dan Bu Mari Tuhan. Kau berkati gembala kami Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan Allah tercurah atas beliau Bapa. Berkati kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang menjadi visi misi Tuhan yang Tuhan taruhkan atas beliau. Ada kuat tangan Tuhan yang menolong dan mempermampukan mereka Bapa. Dan berkati keluarga besarnya Tuhan. Anak cucu mantu Tuhan yang memberkatinya Bapa. Setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan yang mencukupkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk para setiap leaders yang ada Tuhan. Para PCS yang ada Tuhan tempatnya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas hidup mereka Tuhan. Biar mereka boleh terus Tuhan. Menjadi gembala-gembala kecil yang Tuhan boleh percayakan Tuhan di tempat ini. Untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu di Kabar Baik Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang beban berat Engkau buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati setiap para jemaat-Mu Tuhan, kemers yang ada. Biar mereka terus boleh memiliki iman yang tetap teguh di hadapan Tuhan. Mungkin banyak masalah-masalah yang mereka sedang hadapi hari ini.
Tapi kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami diingatkan kembali bahwa kami tidak berdiri sendiri Tuhan. Kami tidak menjalani sendiri Tuhan, tapi ada Tuhan yang selalu mendampingi kami Bapa. Dan Kau Allah yang menerobos setiap pintu-pintu permasalahan kami Bapa. Dan Kau yang Allah yang membuka jalan bagi permasalahan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah dan gereja-Mu di Kabar Baik Bapa. Kalau besok Tuhan tanggal 15 sudah mulai aktif Tuhan untuk sekolah, belajar mengajar Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati setiap murid-murid yang ada. Pintaran kecerdasan tercurah atas hidup mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus menyertai hidup mereka Tuhan. Dan juga Kau berkati Tuhan para pengajar yang ada, guru-guru yang ada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas hidup mereka Tuhan. Dan keteladanan yang mereka ada dalam diri mereka Tuhan untuk boleh menjadi teladan buat murid-murid yang ada Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati sekolah Kabar Baik Bapa. Dan Kau berkati juga Tuhan untuk kerinduan kami memiliki gedung mandiri sekolah maupun gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami katakan kami telah menerima dengan iman di dalam nama Yesus. Gedung yang baru Tuhan untuk sekolah maupun gereja Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah sediakan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi yang sedang berjalan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memperbesar kapasitas ruangan kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan Kau berkati tukang-tukang yang ada Tuhan. Kesehatan sempurna tercurah atas mereka Bapa. Ketelitian ada dalam diri mereka Bapa. Sehingga setiap mereka kerjakan untuk renovasi ini Tuhan, mereka mengerjakan dengan teliti dan baik Bapa. Dan kami percaya Tuhan, renovasi ini boleh selesai dengan sesuai dengan planning yang ada Bapa. Untuk setiap biaya yang dibutuhkan Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ruko yang kami gunakan Tuhan untuk G7A, G8 dan G19. Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan antara malaikat surga berlaksana memagari setiap ruko yang kami pakai Tuhan. Dan kami juga memberkati Tuhan tetangga-tetangga kami kanan kiri depan belakang. Damai sejahtera tinggal atas hidup mereka Bapa. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi dampak yang baik buat mereka Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Bapa. Damai sejahtera tinggal atas bangsa kami. Kau memberkati setiap para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan menyertai hidup mereka Bapa. Begitu juga Tuhan untuk presiden kami Tuhan, untuk Pak Jokowi Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Di masa akhir jabatannya Tuhan, biar Tuhan Kau pakai Pak Jokowi Tuhan. Kau berkati hikmat daripada Tuhan tercurah atasnya Bapa. Dan roh takut akan Tuhan menyertai hidup Pak Jokowi untuk boleh memimpin bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau juga Tuhan sebentar kami akan pulang. Dan kami juga memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati Kabar Baik Bapa. Berkati para jemaat-Mu yang memberkati Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan kembalikan dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati perjalanan kami pulang. Kami percaya Tuhan menyertai Allah sempurna atas perjalanan pulang kami Bapa. Sampai di rumah kami tidak kurang suatu pun Bapa. Dan damai sejahtera tinggal atas setiap kami Bapa. Dan kalau juga sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Saudaraku, setiap kita yang hadir onsite saat ini maupun saat saudara mengikuti ibadah ini dalam YouTube channel GBI Kabar Baik, terimalah kasih sukacita damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.